Ketemu lagi dengan gue Bang Pileng. Pertama-tama gue mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan tonton channel gue ini. Kali ini gue mau cerita pengalaman yang dialami oleh Bila sewaktu dia dan teman-temannya kumpul bareng di sebuah villa di Bandung. Bila dan 5 temannya ini sebenarnya dulu kerja di satu perusahaan yang sama di daerah Cengkareng. Entah kenapa satu persatu temannya itu keluar dari perusahaan tempat mereka bekerja. Tinggallah Bilal dan Adam yang masih bekerja di situ. Sedangkan keempat temannya sudah bekerja di perusahaan lain. Keempat temannya itu bernama Excel, Bagas, Ben, dan David. Setiap hari Jumat mereka selalu mampir ke kantor lamanya di Cengkareng, di mana Bilal dan Adam masih bekerja di situ. Di warung Indomie yang mereka sering sebut sebagai warung Jawa, menjadi titik mereka untuk berkumpul melepas lelah setelah 5 hari bekerja full. "David mana? Kok belum datang?" tanya Bila ke 4 temannya yang sedang berkumpul. "Ntar juga datang. Kayak nggak tahu aja lu sama si David. Dia kan selalu datang belakangan." Bagas yang tadinya sedang sibuk memainkan handphonenya berhenti dan meletakkan handphonenya. Dengerin gue nih, gue mau ngomong." Bagas meminta keempat temannya untuk melihat ke arahnya. "David sama gua punya rencana nih, mau bikin kumpul-kumpul bareng di Bandung." "Maksudnya, lu mau kumpulin orang-orang yang pernah kerja di kantor kita yang dulu? Mau dari tahun berapa? Emang lu kenal sama mereka semua?" tanya Excel kebingungan. "Makanya dengerin dulu gua ngomong, belum juga selesai udah nyeletuk. Maksud gua, kita berempat kumpul-kumpul di Bandung." Orang kalau kurang vitamin kayak gini. Nggak usah pakai kalimat kumpul-kumpul. Tiap minggu juga kita kumpul, sahut Ben sambil menipuk kacang ke arah Bagas. Bagas yang mendapat timpukan kacang langsung menangkap kacang itu. "Tuh si David," kata Bagas sambil menunjukkan jari ke arah David yang berjalan menuju ke mereka. Keempat temannya pun serentak menengok ke arah David. David terlihat santai berjalan sambil membawa bungkusan di tangannya. "Donat nih." David meletakkan donat di atas tikar. "Beli di mana lu?" "Tadi ada ibu-ibu yang keliling jualan, kasihan gue beli aja." Setelah David meletakkan tasnya yang ada di pundak, mereka pun kembali terlibat pembicaraan mengenai rencana David dan Bagas untuk kumpul di Bandung. "Gua mah mau aja, oke aja. Lu villanya udah dapat belum? Lu udah tahu lokasinya?" tanya Excel ke David. "Kalau villa mah gue udah dapat dari temen. Gampang deh, nanti Kamis depan gue cek lokasi sama temen. Sekalian bayar uang villa buat 2 hari. Gimana? Lu pada mau ikut nggak ke Bandung?" "Maulah. Berarti Jumat depan kan kita berangkat dari kantor?" "Iya, kumpulnya di sini," jawab Ben dengan semangat. Setelah semua direncanakan dan dibicarakan sore itu, mereka sepakat untuk berangkat hari Jumat setelah pulang bekerja dengan titik kumpul di warung Jawa. Sedangkan untuk kendaraan, menggunakan mobil Excel. Mereka berencana menginap 2 hari di Bandung. Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul biasa, tapi mereka juga sudah menyusun rencana untuk ke Kawah Putih dan ke Tangkuban Perahu, serta menikmati indahnya kota Bandung. Waktu pun berlalu. 1 minggu dari mereka merencanakan ke Bandung, tepat jam 5 sore, Bila dan Adam sudah bergegas mematikan komputer di mejanya. Mereka bersiap-siap dengan tas ransel menuju ke warung Jawa. Ternyata, di warung Jawa belum ada siapa-siapa. Dengan muka kesal, Adam melempar tas ranselnya. Bangke, mereka bilang jam 5 on time. Gue udah buru-buru keluar kantor." "Lu nggak percaya gue bilang, mana mungkin mereka on time, apalagi si David, paling belakangan nanti dia datang." Sampai 2 jam mereka di warung Jawa, keempat temannya pun belum juga datang. "Lah, jangan-jangan kita dikerjain. Mereka lagi tiduran kali di rumah," kata Adam dengan muka kesal. "Nggak mungkin, tadi gue udah SMS mereka. Ada yang kena macet, ada yang meeting, ada yang nggak jelas juga jawabannya. Kalau mereka jawab, berarti mereka benar nggak ngerjain kita. Kecuali itu, kalau SMS gue nggak dijawab atau HP mereka tahu-tahu mati nggak bisa dihubungin, baru kita khawatir."
Karena kesal menunggu dan jam sudah menunjukkan pukul 7 lewat, mereka memutuskan untuk pergi ke mall untuk makan malam. Jarak warung Jawa ke mall hanya butuh berjalan kaki beberapa meter, karena kantor Bilal dan Adam berada di kawasan mall dan ruko-ruko perkantoran. Mereka menitipkan tas ranselnya ke ibu pemilik warung Jawa yang sudah mengenal mereka sejak bertahun-tahun bekerja di situ. Setelah makan malam dan menunggu SMS dari temannya, Bilal dan Adam kembali ke warung Jawa, yang ternyata keempat temannya sudah berada di sana. "Lama amat, makan sampai 2 jam?" tanya Axel ke Adam. "Tadinya gue mau makan sampai mall tutup, cuman kasihan sama lu pada, nungguin lagi ntar kayak gue nungguin lu." Adam dan Bilal mengambil tas ransel yang tadi dititipkan ke warung Jawa. Mereka bergegas kembali ke mobil Axel untuk menaruh tas di sana. Di dalam mobil, sudah duduk Bagas, Ben, dan David. Setelah menunggu Axel yang sedang memesan Indomie goreng untuk di perjalanan, mereka pun berangkat ke Bandung sekitar jam 9 malam. Suasana di mobil yang tadinya kurang nyaman karena Bilal dan Adam terlihat masih kesal karena menunggu mereka terlalu lama, lama-lama mulai cair setelah memasuki gerbang tol dalam kota. Apalagi kehadiran Ben yang terkenal sebagai tukang lucu di antara mereka. Setelah melalui kemacetan di tol yang begitu panjang, membuat mereka harus beristirahat di rest area. Setelah melepas lelah, merokok dan ngopi, mereka melanjutkan perjalanan. Sekitar jam 2 pagi, mereka sudah sampai di villa yang dimaksud. Kabut yang begitu tebal dan udara yang dingin membuat mereka mengenakan jaket tebal sebelum turun dari parkiran mobil. Jarak parkiran mobil dengan villa lumayan jauh, sekitar 50 meter. David menuju pos jaga yang terletak dekat parkiran. Dia meminta kunci villa kepada penjaga pos. Sambil menunggu David dari pos jaga, Bilal dan keempat temannya berdiri di parkiran menatap villa yang sama-sama terlihat walaupun tertutup kabut. "Villanya gede juga ya," kata Axel bicara sendiri. "Gue pikir villanya kayak villa-villa zaman sekarang gitu. Tapi ini kayaknya dari kayu sama bambu ya. Temboknya setengah," sahut Ben. "Ini villa kayaknya udah tua. Dari bentuk bangunannya aja udah kelihatan," kata Bagas menimpal perkataan Ben. David pun menghampiri mereka berlima. Dia mengajak kelima temannya untuk masuk ke dalam villa. Bilal yang tadinya berjalan tepat di sampingnya Adam menghentikan langkahnya. Matanya tertuju ke pohon besar yang berada di samping villa. Karena gelap dan penasaran, dia membelokkan langkahnya ke arah pohon itu. Dia melihat ada 3 batang pohon besar berdiri tegak di depannya. Adam yang melihat Bilal meninggalkan teman-temannya yang lain, mengikuti Bilal dan berdiri tepat di samping Bilal, sambil menatap batang pohon itu juga. "Lu lihat apa?" tanya Adam keheranan melihat Bilal masih menundukkan kepalanya ke arah batang pohon. Bilal seakan-akan melihat sesuatu di puncak batang pohon. "Kok gue lihatnya aneh ya? 2 batang pohon itu di atasnya ada ranting-ranting sama daun. Tapi yang satu lagi yang di pinggir, kok nggak ada rantingnya? Cuman batangnya doang polos gitu, Dam." Adam pun berusaha mempertajam penglihatannya dan mendongak ke atas melihat batang pohon yang dimaksud Bilal tadi. "Nggak kelihatan, Lal. Gelap banget, ketutup kabut juga. Udah ah, ngapain juga di sini?" Adam pun merangkul pundak Bilal dan mengajaknya masuk ke dalam villa. Bilal pun mengikuti Adam, tapi rasa penasaran Bilal terlihat dari wajahnya yang masih memikirkan batang pohon itu. Perlu diketahui juga nih ya, Bilal ini tergolong orang yang sensitif dengan keadaan makhluk tak kasat mata di sekitarnya. Rasa peka itu sudah ada sejak Bilal lahir. Bahkan kalau lagi apes, katanya Bilal, dia bisa melihat penampakan makhluk astral tanpa sengaja bisa sampai 1 minggu. Tapi kalau lagi kurang peka, dia bisa seperti teman-temannya yang lain yang nggak ngelihat apa-apa di sekelilingnya. Cuma rasa pekanya tetap merasakan kalau ada makhluk di sekitarnya tanpa melihat wujudnya. Karena capek di perjalanan ditambah pula berangkat setelah jam kerja, mereka langsung memilih kamar untuk tidur. Semuanya terlelap tidur karena kecapean.
Pagi sekitar jam 7, satu persatu dari mereka terbangun. Apalagi sarapan nasi goreng ditambah telur ceplok sudah disediakan penjaga villa. Ditambah lagi dengan teh manis yang masih hangat. Mereka pun berkumpul di teras villa menikmati sarapan pagi itu. Tak terkecuali Bilal nih yang baru duduk sehabis mandi pagi. "Lu udah mandi? Nggak dingin lu?" tanya Ben keheranan yang melihat rambut Bilal yang masih basah. Bilal tidak menjawab. Tangannya mengambil kotak styrofoam yang berisikan nasi goreng. Dibuka dan dimakannya nasi goreng yang masih hangat itu. Baru beberapa sendok ia makan, tiba-tiba matanya tertuju ke pohon yang semalam dia lihat bersama Adam. Nasi yang masih berada di mulutnya buru-buru ditelan. "Dam, lu lihat dah pohon itu." Bilal pun menunjukkan jarinya ke arah batang pohon di samping villa. "Iya, yang semalam kita lihat itu kan?" jawab Adam tak menghiraukan perkataan Bilal. Ia tetap sibuk dengan mengaduk-aduk nasi goreng di tangannya. "Lu lihat dulu, lu stop dulu makannya." Semua yang mendengar perkataan Bilal berhenti makan. Mereka serempak menengok ke arah pohon yang ditunjuk Bilal. Tidak ada yang aneh bagi mereka berlima. Mereka hanya melihat batang pohon yang besar, yang berwarna hitam. Pohon yang tinggi menjulang ke atas dan rimbun. "Pohon apaan itu?" tanya Axel ke mereka. "Ada apa sih, Lal? Gak ada apa-apa kok," kata Ben keheranan. "Semalam, gue sama Adam ke pohon itu. Gue lihat batangnya ada 3. Kok sekarang cuma ada 2 ya batangnya?" "Oh iya bener, gue semalam juga lihat ada 3. Saud Adam meyakinkan perkataan Bilal. "Salah lihat kali lu berdua. Mata lu udah pada ngantuk kali semalam." "Sumpah, gue lihat semalam ada 3, Bagas. Lu kan berempat langsung masuk ke dalam. Terus yang satunya lagi kemana?" Bilal hanya terdiam. Matanya tetap memandang ke arah pohon itu. Jangan-jangan yang semalam itu bukan batang pohon, tapi kaki jin, kata Adam sambil menatap wajah Bilal yang terlihat masih fokus menatap pohon itu. Semua yang mendengar perkataan Adam jadi terdiam dan saling bertatapan. Sampai akhirnya Bagas mengajak mereka meneruskan sarapan pagi itu. Setelah sarapan pagi selesai, mereka pun mandi dan bersiap-siap untuk berangkat ke Kawah Putih dan Tangkuban Perahu. Hampir seharian penuh mereka berada di luar villa, menghabiskan waktu liburan Sabtu dan Minggu ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Mobil mereka sudah berada di parkiran villa. Bilal yang masih penasaran dengan apa yang dilihatnya kemarin malam, merangkul pundak Adam. Dia membisikkan sesuatu kepada Adam agar temannya yang lain tidak mendengar pembicaraan mereka. "Dam, coba lu lihat pohon yang kemarin. Sekarang ada 2 batang apa ada 3 batang?" Adam pun memperhatikan batang pohon itu sambil berjalan masuk ke teras villa bersama Bilal. "Ada 2 batang. Berarti penglihatan gue sama lu tuh bener kemarin ada 3 batang," jawab Bilal. "Udah Bilal, jangan bikin gue takut." Adam pun melepaskan rangkulan Bilal dan berjalan cepat masuk ke dalam villa. Setelah semua beristirahat sebentar dan mandi, mereka pun berencana untuk main kartu remi untuk menghilangkan rasa ngantuk mereka. Mereka berkumpul di ruang tengah di lantai 1. "David, temen lu yang kasih tahu villa ini, dia dapat referensi dari mana?" tanya Bilal. "Gue nggak tahu. Dulu dia pernah reunian di sini bareng teman-temannya. Emang kenapa?" "Nggak kenapa-napa, cuma nanya doang. Menurut gue, bangunan ini kayaknya unik banget ya villanya. Kita kan di ruangan tengah di lantai 1 nih. Cuman ada kamar mandi 1 sama dapur 1. Terus lantai 2 ada 3 kamar tidur. Kamar tidurnya juga gede-gede. Dari lantai 1 ada tangga menuju ke ruangan bawah. Di situ juga ada ruangan buat kumpul-kumpul ditambah kamar 1. Mungkin karena tanahnya nggak rata, makanya dibuat ruangan di bawahnya lagi," jawab David dengan yakin. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mereka menyudahi permainan kartu reminya.
Axel, Bagas, Ben, dan David memilih tidur di lantai 2, sedangkan Bilal mengajak Adam tidur di ruang bawah. Mereka berdua menuju ke lantai bawah. Di lantai bawah hanya terdapat satu kamar. Kamar dengan pintu dicat berwarna hitam legam nampak tertutup rapat. Perlahan-lahan pintu kamar dibuka. Tampak gelap, tak ada cahaya lampu sedikit pun yang berasal dari dalam kamar itu. Ada sorotan cahaya sedikit masuk ke bagian pintu kamar. Cahaya itu berasal dari ruang kumpul yang berada tepat di depan kamar. Bilal mencari stop kontak di dalam kamar. Setelah dapat, ia mencoba menyalakan, tapi ternyata tidak menyala. Entah lampunya putus atau memang tidak ada lampu yang dipasang di kamar itu. Mereka tidak bisa melihat jelas karena gelap. Nggak ada lampunya. Gue nggak mau tidur di sini, kata Adam sambil berjalan meninggalkan Bilal sendirian. Lu tidur di luar aja, temanin gua. Bilal, lu ngapain tidur di sini? Emang lu mau tidur di dalam kamar? Iya, gue tidur di dalam kamar. Gue kan nggak bisa tidur kalau ada cahaya lampu. Kalau enggak, gue udah tidur di atas. Semua kamar kan udah dipakai. Kalau gue matiin lampunya, yang ada pada marah-marah sama gue. Ya udah, gue tidur di depan aja, jawab Adam dengan suara kesal. Aneh tuh orang, tidur di kamar yang gelap gitu. Mana cat pintu kamar hitam banget, bikin takut aja. Setengah jam Bilal di dalam kamar, matanya mulai mengantuk. Dia membalikkan badannya menghadap tembok. Udara dingin perlahan-lahan mulai membuat matanya tertutup mengajaknya tidur. Antara sadar dan tidak, selagi menuju tidur, dia merasakan ada sentuhan jari-jari halus memegang kakinya. Sentuhan jari-jari itu perlahan-lahan naik ke arah betis. Merasa ada yang tidak beres, Bilal membuka matanya. Tapi dia tidak berani melihat siapa yang menyentuh kakinya. Baru saja dia menggerakkan kakinya sedikit, tiba-tiba dia merasa kakinya ada yang mencengkram kuat. Dan saat itu juga kaki Bilal ditarik ke bawah. Badan Bilal yang sudah bergeser ke bawah membuat dia melompat dari atas kasur dan lari ke arah Adam. Adam yang saat itu belum tidur tersentak kaget mendengar langkah kaki Bilal berlari menujunya. Ada apa? Bilal langsung memeluk Adam. Matanya tertuju ke kamar yang tadi dia tiduri. Adam melepas pelukan Bilal dan mendorong badannya. Ada apa sih lu? Pakai peluk-peluk gua segala. Kaki gua ada yang megang. Udah gitu, kaki gua ditarik ke bawah. Adam yang mendengar omongan Bilal langsung menatap ke arah pintu kamar itu. Perlahan-lahan dia mulai bangkit berdiri dan lari menuju ke lantai 2. Bilal yang melihat Adam lari langsung merambet tangan Adam dan ikut lari juga di belakangnya. Lari mereka berhenti ketika Adam jatuh dan terpleset di tangga menuju lantai 2. Udah, jangan lari, udah aman kok. Jangan sampai anak-anak bangun, ntar malah jadi rame semuanya, kata Bilal sambil membantu mengangkat badan Adam yang jatuh kesakitan di tangga. Perlahan-lahan mereka berjalan memasuki kamar pertama yang ada di lantai 2. Kamar itu ditiduri Axel sendirian. Baru saja mereka sampai di depan pintu, tangan Bilal menghalangi badan Adam yang mau masuk. Adam, lu lihat nggak yang di belakang Axel? Adam pun melihat ke arah Axel yang sedang tertidur pulas dengan posisi menyamping. Nggak ada siapa-siapa, dia sendirian. Emang ada apa lah? Mundur, kita keluar. Bilal menarik pundak Adam dan membawanya ke samping tembok pintu. Lu lihat apa? Tanya Bilal dengan suara pelan. Gue lihat ada cewek lagi meluk Axel dari belakang. Udah gitu, pipinya Axel dijilat-jilatin. Lidahnya panjang banget. Lu serius? Lu serius lah? Adam pun mengintip dari balik pintu ke dalam kamar Axel. Gue nggak lihat apa-apa, Lal. Udah, jangan diliatin. Kita ke ruang tengah aja. Adam dan Bilal berjalan pelan-pelan menuju ke ruang tengah. Di kursi sofa, Bilal menceritakan apa yang dia lihat di kamar Axel. Adam pun merapatkan duduknya ke dekat Axel. Gue jadi takut.
bangunin Axel, Gi. Kasihan dia. Gue juga takut. Lu pikir gue berani? Jawab Bilal dengan berbisik. Belum juga 10 menit mereka duduk, tiba-tiba mereka mendengar suara kaki melangkah turun dari lantai 2. Suara itu semakin jelas terdengar. Adam dan Bilal hanya menundukkan kepalanya. Mereka takut kalau suara langkah itu bukan suara langkah temannya. Belum tidur loh. Suara itu mengagetkan mereka berdua. Mereka langsung menoleh ke arah suara yang berjalan di depannya. Dan ternyata itu Axel yang berjalan menuju ke toilet. Axel pun berjalan membelakangin mereka. Adam yang saat itu melihat Axel berjalan langsung memeluk Bilal. Lal, itu cewek yang lu bilang di belakang Axel. Diam, jangan dilihatin. Adam pun langsung menundukkan kepalanya. Sedangkan Axel berjalan biasa masuk ke toilet, seperti tidak mengalami hal yang aneh. Lal, gue lihat tadi ceweknya meluk Axel dari belakang. Udah gitu lidahnya jilatin pipi Axel, kata Adam dengan suara pelan sambil menundukkan kepala. Bener kan yang gue bilang tadi? Ntar kalau Axel lewat lagi, kita jangan liatin, nunduk aja. Tak beberapa lama, suara pintu toilet berbunyi. Axel pun keluar berjalan melewati mereka lagi. Adam dan Bilal menundukkan kepala tak mau melihat Axel. Lu berdua belum tidur? Axel tepat berhenti di depan mereka. Nggak bisa tidur. Mendengar jawaban Bilal yang singkat, Axel pun kembali berjalan menuju tangga lantai 2. Bilal yang penasaran mencoba mendongakkan kepalanya dan melihat ke arah Axel. Di saat itulah Bilal melihat wanita berbaju putih yang memeluk Axel menoleh ke arahnya. Dengan mata merah melotot dan lidah yang panjang menjulur ke arah Bilal, seakan-akan mengajak Bilal untuk ikut masuk ke kamar Axel. Malam itu adalah malam yang paling menakutkan untuk Bilal dan Adam. Sampai pagi hari mereka tidak tidur dan hanya duduk di ruang tengah sambil menunggu matahari terbit. Singkat cerita, tepat jam 11 siang, mereka berenam bersiap-siap untuk pulang ke Jakarta. Kejadian semalam yang dialami Bilal dan Adam sengaja tidak diceritakan di villa itu. Di saat teman yang lain sedang sibuk mengemas barang-barang bawaannya, Bilal yang sudah rapi dari tadi berniat membereskan meja yang terlihat berantakan karena sampah bekas sarapan pagi. Bilal mencari plastik kresek untuk memasukkan sampah. Sedangkan wadah sampah sudah terlihat penuh bekas sisa makanan kemarin. Dia bergegas ke dapur. Dibukanya lemari dapur bagian atas, tapi tidak didapatkannya kantong kresek di sana. Dia membuka lemari bagian bawahnya. Di atasnya terdapat wastafel untuk mencuci tangan. Matanya yang semula mencari plastik kresek, sekarang tertuju ke sebuah mangkuk yang terbuat dari tanah liat. Di dalam mangkuk itu terdapat beras, yang di atasnya terdapat 1 butir telur ayam kampung, dan kemenyan di pinggir telur itu. Perlahan-lahan tangannya mengambil mangkuk itu. Bilal pun memanggil Adam yang sedang duduk di sofa. Bilal menyodorkan mangkok itu ke arah Adam. Apaan ini? Gunanya buat apa? Bilal menggelengkan kepalanya. Nggak tahu gue buat apaan. Tapi aneh ya, dari penyajian sama ditaruhnya di bawah sini, kayaknya buat sesuatu. Mereka berdua mengamati isi mangkuk itu. Sesekali tangan Adam menyentuh telur ayam kampung yang berada di atas beras. Langkah kaki terdengar dari lantai 2 menuju ke bawah. Buru-buru nih, Bilal meletakkan mangkuk itu ke tempat semula. Ternyata Axel, Bagas, Ben, dan David sudah selesai mengemaskan barangnya dan siap untuk pulang ke Jakarta. Peristiwa yang dialami Bilal dan Adam diceritakan 1 minggu kemudian saat mereka berkumpul di warung Jawa pada hari Jumat menjelang weekend. Tapi sangat disayangkan, keempat temannya tidak mempercayai apa yang dialami Bilal dan Adam. Mereka beranggapan kalau hal itu terjadi, kenapa malam itu mereka tidak dibangunkan dari tidurnya dan membiarkan tubuh Axel tetap dipeluk kuntilanak. Sedangkan Bilal mempunyai alasan
kalau dia dan Adam tidak memberitahu malam itu, karena mereka tidak ingin temannya berempat takut sampai tidak bisa tidur. Mengingat Esalah yang membawa mobil, dia butuh istirahat yang cukup. Sedangkan alasan kedua, Bilal pernah mengatakan tentang 3 batang pohon yang dilihatnya sewaktu pertama kali sampai di villa. Tapi keempat temannya seakan-akan tidak percaya apa yang dilihat Bilal malam itu. Itulah 2 alasan yang menjadi penyebab Bilal dan Adam tidak memberitahu temannya malam itu. Sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa share dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua upload video baru. Salam dari Bang Pileng.